Sistem koordinat. Jika kita membuka software JS, kita akan diperlihatkan dengan sistem koordinat. Jika kita membuat peta, terdapat beberapa aspek utama yang diukur. Bisa dia bentuknya luas, dalam satuannya hektar, atau kilometer persegi, atau meter persegi, dan seterusnya. Bentuk dari fitur yang kita buat, kemudian arah, baik itu utara, timur, selatan, barat, kemudian kita menghitung jarak, baik itu meter, kilometer, dan seterusnya, serta biring atau utara magnetik. Maka kita berhubungan dengan sistem koordinat. Jika kita tidak memiliki sistem koordinat, maka kita tidak akan mengetahui secara presisi atau semua data yang kita masukkan tidak akan saling bertampalan atau tidak akan saling bertemu. Nah, di dalam software JS, kita akan diperkenalkan dengan sistem koordinat, baik itu yang geografik maupun yang projected. Di software QGIS, kita diperlihatkan dengan contoh misalkan World Geographic System 84 atau WGS 84, yang kodenya adalah EPSG 4326, atau contoh yang lainnya adalah Sudo Mercator EPSG 3857. Nah, semua ini adalah sistem koordinat. Lantas, yang mana yang akan kita pilih? Baik, kita akan bahas satu persatu. Sistem koordinat secara umum dibagi dua, yaitu Geographic Coordinate System atau GCS dan Projected Coordinate System atau PCS. Pada gambar di samping, kita melihat untuk GCS digambarkan pada bentuk bumi yang bulat, sementara yang PCS adalah bentuk bumi yang datar. Nah, apa bedanya keduanya? Untuk GCS, itu menunjukkan lokasi di mana data tersebut di permukaan bumi. Jadi, dia menunjukkan lokasi di mana data tersebut di permukaan bumi. Sama juga untuk projected, tetapi untuk GCS, dia menjangkau seluruh dunia. Artinya, dia sifatnya global. Kemudian, karena GCS itu secara global atau melingkar bulat, maka satuannya adalah derajat. Satuannya adalah satuan sudut atau derajat. Sementara untuk projected menunjukkan bagaimana data tersebut tergambarkan pada permukaan datar seperti kertas atau layar komputer. Jadi, tadi untuk GCS, dia menunjukkan lokasi di mana data tersebut di permukaan bumi, sementara projected, bagaimana cara data tersebut digambarkan di permukaan yang datar. Jadi karena buminya ini bulat, maka kita harus membuatnya menjadi datar. Jadi bayangkan sebuah jeruk yang kita kupas, kulitnya kita ingin buat datar, maka ada bagian-bagian yang tertarik atau ada bagian yang termampatkan. Nah, disinilah gunanya perhitungan sistem koordinat proyeksi, di mana daerah yang bulat tadi itu dibuat menjadi seolah-olah datar dengan perhitungan tertentu. Karena bersifat lokal, untuk minimalisir distorsi pada area tertentu. Kemudian, karena pada bidang yang datar, maka satuannya adalah meter atau kaki atau kilometer atau satuan panjang yang lainnya. Untuk Geographic Coordinate System, sebagai contoh, misalkan seseorang mengirim titik koordinat di Australia, titiknya seperti demikian, kemudian kita plot di peta titiknya A atau B. Nah, kedua titik ini sebenarnya sama, tetapi yang membedakan adalah GCS yang digunakan atau Geographic Coordinate System yang digunakan berbeda. Yang A, dia menggunakan Australian Geodetic Datum, sementara B menggunakan WGS 84. Mengapa terjadi perbedaan titik atau perbedaan lokasi? Itu dikarenakan perbedaan perhitungan di masing-masing GCS. Perhitungannya mempertimbangkan bumi ini tidak bulat sempurna, kemudian terdapat banyak area-area yang tinggian atau rendahan, sehingga titik tersebut tidak semuanya sama untuk semua perhitungan GCS, untuk semua jenis GCS. Karena bumi ini tidak bulat sempurna, tetapi perhitungannya diasumsikan dalam model yang bulat. Kemudian, dalam perhitungannya, GCS menggunakan garis hayal, garis lintang, dan bujur untuk menentukan lokasinya. Untuk menyamakan persepsi di seluruh dunia, maka WGS 84 didesain untuk cocok memetakan data secara global, atau kita bisa membuat peta secara global menggunakan WGS 84. Adapun untuk yang
lokal atau yang dibuat masing-masing negara itu bersifat di negara tersebut saja. Nah, ini adalah gambar di mana untuk menentukan lokasi digunakan garis lintang dan bujur sebagai titik koordinatnya. Berikutnya adalah Projected Coordinate System. Bumi ini sangat sulit digambarkan secara datar tanpa mengalami distorsi. Dengan proyeksi peta, distorsi tersebut dapat dikurangi. Jadi kita bayangkan, tadi kulit jeruk yang kita ingin buat datar, maka ada bagian yang mengalami tarikan, ada juga yang mengalami pemampatan. Nah, seperti gambar yang di samping, kita melihat yang gambar paling depan, itu bumi yang dianggap sebagai area yang bulat, kemudian diproyeksikan ke bidang datar pada gambar yang di belakangnya. Bagaimana dengan yang di Indonesia? Sistem koordinat yang umum digunakan di Indonesia seperti apa? Yang umum digunakan untuk skala global, kita gunakan adalah GCS 84, GCS WGS 84. Sementara untuk yang lokal atau yang projected, kita menggunakan Universal Transverse Mercator. Atau yang lebih spesifik lagi, pada bidang pertanahan misalkan, itu menggunakan TM3 oleh Badan Pertahanan Nasional. Nah, ini adalah gambar zona UTM yang ada di Indonesia, yang mana kita dibagi menjadi beberapa zona, mulai dari 46 sampai zona 54. Nah, karena posisi Indonesia berada di garis khatulistiwa, ada yang berada di utara khatulistiwa, ada juga yang di selatan. Maka, zona UTM-nya ada yang 46S dan 46N, atau 50S dan 50N, dan seterusnya. Baik, di sini kita akan mencoba menggunakan beberapa sistem koordinat yang berbeda. Data yang akan kita gunakan adalah data admin 0 dari Natural Earth, sama seperti latihan 1 dan 2. Kemudian, di sini sistem koordinat standarnya adalah 4326. Jadi, data yang kita download dari Natural Earth itu memiliki sistem koordinat 4326. Cara melihatnya, tinggal membuka properties data tersebut, kemudian buka halaman information. Oke, kemudian bagaimana jika sistem koordinatnya kita ubah? Kita ubah ke sistem koordinat misalkan PDC Mercator atau Sudo Mercator. Coba Sudo Mercator, hasilnya seperti ini. Terlihat pada bagian petanya, pada bagian ujungnya, seolah-olah petanya mengalami tarikan. Nah, bagaimana jika kita menggunakan Tissot Indicatrix? Tissot Indicatrix adalah salah satu perhitungan yang menunjukkan luasan yang sama pada seluruh titik di permukaan bumi. Jadi ketika kita melihat lingkaran yang ada pada area ini, pada peta ini memiliki luas yang sama, meskipun secara visual memiliki ukuran yang berbeda. Berikutnya, kita akan mencoba mengganti ke sistem koordinat yang lain. Misalkan kita kembalikan ke FSG 4326. Nah, terlihat seperti ini, di mana lingkarannya yang tadi di bagian kutub atau lintang tinggi menjadi lebih pipih. Apa yang dapat kita simpulkan adalah, untuk sistem koordinat geografik, dia menunjukkan gambar yang tadinya bulat dipaksakan menjadi datar. Sementara untuk yang sistem projected, untuk bumi yang bulat, itu dilakukan perhitungan sedemikian rupa sehingga tampilannya tetap pada semua area memiliki tampilan yang sama atau ukuran dan luasan yang sama secara visual. Berikutnya adalah bagaimana jika kita ingin mengubah pusat peta ini ke, sekarang ini pusatnya adalah di sekitar Eropa atau sekitar Greenwich Meridian, kita akan mengubahnya ke sekitar Pasifik atau kebalikan dari peta ini atau kebalikan dari Sudo Mercator ini. Yang kita lakukan adalah kita mengubah sistem koordinatnya ke sistem koordinat PDC Mercator. Nah, ini adalah tampilannya. Yang terlihat adalah sekarang pusat bumi petanya berada di sekitar ekuator, tetapi pada bagian lintang tinggi atau bagian kutub mengalami distorsi atau
mengalami kesalahan tampilan. Seharusnya area itu kosong, tetapi petanya terbalik. Bagaimana jika kita ingin menampilkan peta ini dalam bentuk globe atau bulat? Kita ganti koordinatnya. Kita cari world from space, ketik space. Nah, di bawah muncul world from space. Oke. Nah, tampilannya seperti ini. Tetapi yang menjadi pusat petanya bukan di area kita, tetapi di sekitar di Amerika Utara dan Amerika Selatan. Nah, hal yang akan kita lakukan adalah kita akan mengubah sedikit perhitungan di dalamnya dengan cara mengganti sistem koordinatnya. Pertama kita lakukan adalah klik koordinatnya atau FSG-nya, kemudian pada bagian world from space, kita klik scroll ke bawah, kita copy bagian project 4, kemudian kita akan kembalikan lagi ke FSG 4326. Selanjutnya adalah kita buka menu setting, kemudian custom projection, kemudian kita tambahkan proyeksi yang baru, misalnya adalah Globe Indonesia. Kemudian formatnya kita ganti ke project string, kemudian paste, kita paste di situ. Nah, di sini yang akan kita ubah adalah bagian latitude dan longitude-nya. Untuk Indonesia, latitude-nya berada di sekitar, untuk titik pusatnya, itu katakanlah berada pada minus 3 derajat. Sementara untuk longitude-nya atau bujurnya, itu katakanlah pusatnya itu berada pada sekitar 119 derajat. Kemudian kita validate. Oke. Kemudian kita oke. Kita cari Indonesia. Globe Indonesia. Oke. Nah, sekarang globe-nya sudah berada di sekitar Indonesia. Jadi, ketika kita ingin membuat peta inset dengan tampilan Indonesia sebagai pusatnya, cukup mengganti bagian latitude dan longitude untuk sistem koordinat world from space. Sekarang kita kembalikan dulu ke 4326. Kemudian kita akan melakukan beberapa percobaan untuk sistem koordinat yang sifatnya lebih lokal. Atau dalam hal ini, sistem koordinat projection. Misalkan kita akan mengambil contoh di bagian Jawa Tengah, seperti yang pada slide sebelumnya kita sudah melihat tentang sistem koordinat UTM. Nah, untuk Jawa Tengah, dia berada pada sistem koordinat 49S. Kita klik. Nah, perhatikan koordinat di bawah satuannya bukan lagi derajat, tetapi meter. Tetapi jika kita zoom out untuk area ini, maka area lain akan mengalami distorsi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem koordinat tersebut sifatnya sangat lokal, atau hanya pada zona tersebut. Nah, jika kita melihat di sini, beberapa zona UTM, misalkan 47N, 47S, 48N, 49N, semuanya menunjukkan pada satu zona yang sama secara vertikal, baik itu ke atas atau ke bawah. Untuk negara kita sendiri, kita juga sudah memiliki sistem koordinat tersendiri bernama DGN. Nah, DGM ini merupakan turunan dari UTM. Nah, di Indonesia, kita tadi pada slide-nya kita mengenal TM3 yang digunakan oleh BPN. Nah, di sini kita ada sudah dibagi beberapa TM3 atau zona-zonanya, di mana TM3 ini merupakan bagi dua dari UTM zona tersebut. Misalkan zona 49, maka zonanya ada 49N atau 49S. Perhatikan koordinatnya, koordinat tetap dalam satuan meter. Ketika kita zoom out, maka akan mengalami distorsi.
Ini menunjukkan bahwa sama seperti UTM, sistem koordinat TM3 atau lokal itu hanya dapat digunakan pada area tersebut. Demikianlah tadi beberapa contoh penggunaan sistem koordinat, baik yang sifatnya global maupun sifatnya lokal. Semoga dapat